Bincang Sehat episode ke-14. Pada Bincang Sehat kali ini kita akan membahas topik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan mungkin agak sedikit diabaikan ya, tapi sebetulnya ini penting sekali, yaitu tentang penanganan diare pada anak. Nah, pada hari ini telah hadir wajah baru ya bersama kita ya dokter, Dr. Sondang Siagian, spesialis anak. Beliau saat ini berpraktek di Klinik Utama Hortusmed di Tawangmangu, yang merupakan bagian dari Rumah Sakit Dr. Sarjito, tapi lokasinya ada di Tawangmangu. Apa kabar dokter? Baik, halo Sobat Sehat Sarjito. Saya izin memperkenalkan diri ya. Kali ini ikut dulu dalam acara bincang-bincang hari ini. Iya, terima kasih dokter ya atas meluangkan waktu hari ini ya untuk ngobrol bersama dengan Sobat Sehat Sarjito di siang hari ini. Oke dokter, kita pada hari ini akan membahas tentang diare ya dok ya. Oh ya. Wah, itu penyakit yang dari dulu sampai sekarang hampir selalu ada, dan kadang-kadang kita sebagai ibu ya, soalnya saya sendiri juga sebagai ibu tuh kadang-kadang bingung ini diapain, apakah bisa di rumah aja atau harus dibawa ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Nah sekarang kita mengawali dengan sebenarnya diare itu penyakit yang seperti apa, penyebabnya gitu dok, barangkali bisa dijelaskan ya dok ya. Baik, untuk definisi diare sendiri menurut WHO itu adalah ketika frekuensi buang air besar itu lebih dari 3 kali dalam sehari atau lebih dari 3 kali lebih dari frekuensi yang biasanya. Kadang-kadang kan ada juga nih bayi yang bisa sampai 4 sampai 6 kali, tapi dia lebih sering dari biasanya dan disertai dengan konsistensi yang lebih cair dibandingkan dengan biasanya. Begitu. Jadi lebih dari 3 kali itu lebih sudah dari 3 kali. Karena normalnya kan biasanya sekitar anak-anak yang lebih besar itu dia bisa sekitar 1-2 kali, sehingga lebih dari 3 kali itu sudah dihitung abnormal. Diare. Apalagi kita juga harus menilik kebiasaan anak-anak itu hariannya berapa kali gitu ya, dan tentunya yang harus diperhatikan konsistensinya tadi ya dok ya. Kemudian dok, penyebabnya itu apa dok, diare itu? Kalau untuk diare pada umumnya yang terjadi di sekitar kita itu disebabkan oleh virus, dan yang kedua adalah bakteri. Itu adalah 2 yang paling sering menyebabkan diare pada anak. Iya. Kalau virus itu berarti apakah menular dok? Ya, semua sebenarnya pada dasarnya baik itu virus maupun bakteri itu semua bersifat menularkan. Namun proses penularannya seperti apa? Yang paling utama biasanya dari higienitas. Jadi biasanya dari kebersihan. Begitu. Jadi, atau dari makanan biasanya. Iya, bisa ya dok. Berarti dari makanan juga bisa, makanan yang tidak higienis atau si anak itu mungkin main-main dan tangannya juga terkontaminasi bakteri atau apa dan dipakai buat makan ya dok, itu juga bisa ya. Betul, apalagi anak-anak kan sering banget juga fase oral, artinya dia memasukkan mainan-mainan yang kita tidak ketahui masuk ke dalam mulutnya. Itu jadi sumber penularan juga nih untuk diare. Nah, kalau selama ini ya dok, mungkin ada pasien yang datang ke dokter itu kasus diare juga banyak dok? Oh banyak sekali, bahkan dari saya dokter umum pun sampai sekarang itu adalah kasus yang sangat sering kita temui. Iya, biasanya juga infeksi itu tadi ya, virus atau bakteri tadi. Nah, tapi ini kan pada anak ya dok ya yang kita bahas sekarang. Nah, itu apa perbedaannya diare pada anak dan pada orang yang sudah dewasa dok? Ya, ini penting sekali. Kenapa diare pada anak itu sering menjadi hal yang menakutkan dan berbahaya? Salah satunya adalah karena anak itu tidak sekooperatif orang dewasa. Orang dewasa ketika mengalami diare, mereka sudah tahu bahwa hari ini tetap harus minum dan makan. Tapi pada anak-anak berbeda. Jadi kita yang mengendalikan, kita yang harus menelateni anak untuk makan dan minum. Sehingga ketika BAB-nya sangat-sangat banyak, dan cairannya tidak tercukupi, cairan atau makanan yang harus dikonsumsi tidak mencukupi cairan yang keluar, maka anak sangat rentan pada kondisi dehidrasi, dan itulah yang sangat berbahaya. Begitu. Karena belum paham tadi ya, belum tahu kondisinya seperti apa. Jadi kita orang tua lah yang harus mendorong anak itu untuk apa saja yang harus dilakukan gitu. Kalau tanda diare pada anak yang masih bisa ditangani di rumah dok, yang kita nggak perlu bawa ke rumah sakit, itu seperti apa? Baik, nah jadi kapan sih sebenarnya diare itu dibawa ke rumah sakit? Yang paling pertama adalah kita harus bisa menilai tanda awal dari dehidrasi.
Jadi kalau seorang anak itu belum ada tanda dehidrasi, itu artinya dengan makanan atau minuman yang kita berikan, kita masih bisa mengobservasi di rumah. Tanda dehidrasi itu kita bisa lihat mudahnya dari bagian atas sampai ke bawah. Dari badan yang pertama, ya? betul, dari badan kita bisa lihat anak. Dari sikap juga sebenarnya bisa. Biasanya paling gampang adalah kalau sikap, anaknya kok lebih haus. Lihat misalnya lagi menyusu, nah itu kok kelihatan menyusunya lebih rakus ya. Kemudian yang kedua, anak itu rewel sekali, jadi selalu ingin minum. Dia lihat ibunya dia pengen nenen, kalau enggak dia lihat dikasih minuman atau gelas dia langsung kelihatan kayak anak kehausan. Atau ekstrimnya bisa sama sekali nggak mau minum. Biasanya anaknya tuh lemas sekali, itu bisa. Yang kedua, tanda dari mata sampai ke bawah itu adalah matanya cekung. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak harus lihat aja di Google bagaimana gambar mata cekung. Jadi anak itu matanya jadi terlihat lebih masuk ke dalam dibandingkan dengan biasanya. Itu cara yang paling mudah untuk menilai. Selain itu juga bisa biasanya di kulitnya kelihatan lebih lemes kalau misalnya di kayak kulitnya lama kembalinya. Nggak tapi kenceng mungkin gitu ya? betul tidak kencang, tapi mungkin itu beberapa orang tua sulit untuk menilainya, sehingga saya biasanya melihat dari kebiasaannya minumnya kok jadi lebih rakus, dan yang kedua adalah matanya menjadi lebih cekung. Begitu. Dan ini memang penanganan ini agak semakin sulit ketika umur bayi juga masih lebih muda ya, Dok. Betul. Ya. Tadi yang saya lupa tanya, ini diare itu sudah bisa dialami oleh bayi yang baru lahir juga, Dok? Bisa sekali. Dan biasanya kalau kasus-kasus bayi yang baru lahir itu tidak serta-merta langsung diare. Biasanya dia sudah terpapar, sebagian besar itu bisa karena alergi susu sapi. Itu juga bisa. Terkadang ibu-ibu tidak mengerti bahwa sebenarnya anak ini punya kecenderungan untuk alergi susu sapi. Namun selain diare, ada juga tanda lain seperti semburat darah. Itu juga kadang-kadang bisa salah satu tanda dari alergi susu sapi, meskipun tidak selalu. Nah itu, Dok, karena kalau bayi dia belum makan MPASI itu kan belum ada asupan makanan, ya itu diarenya bentuknya berarti kayak pipis ya, Dok, kayak air kencing. Ya, tapi jadi berwarna kalau misalnya gitu. bayi yang biasanya untuk bayi kurang dari 6 bulan yang mengonsumsi ASI, biasanya memang teksturnya itu memang mirip-mirip seperti bubur. Itu tidak masalah. Yang penting tidak ada perubahan konsistensi menjadi lebih cair atau lebih air begitu ya. Nah, jika dibandingkan dengan biasanya nanti makin besar, anak ini kan konsistensinya akan semakin mengental dan semakin padat. Nah, ketika dia menjadi lebih cair dibandingkan biasanya, berarti itu sudah masuk dalam kategori BAB cair. Nah, kembali ke tadi ya, tanda-tanda dehidrasi tadi yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu di rumah ketika ini ya, kita mau ini perlu dibawa ke dokter atau enggak, harus diperhatikan tanda-tanda dehidrasi yang tadi disampaikan oleh dokter Sondang ya, walaupun kadang-kadang juga sulit ya, Dok ya. Betul. Itu tadi terutama melihat mata cekung tadi, dan anak juga menjadi lebih rakus. Tapi yang pernah saya alami, anak saya itu malah dia nggak mau minum gitu, karena sudah saking lemesnya tadi ya, Dok ya. Jadi bisa dia menjadi haus atau malah ekstrimnya bisa nggak minum tadi, seperti nggak mau minum seperti yang disampaikan dokter tadi. Seperti yang Bu Fani sebutkan tadi, salah satu juga yang bisa kita lakukan misalnya untuk menilai sebelum tanda-tanda itu muncul, kita juga bisa melihat dari pipis itu pada anak tiap 6 jam. Itu menjadi salah satu hal yang harus kita pantau ketat. Artinya kalau semakin sering pipis artinya minumnya kurang, terlalu banyak BAB cair yang keluar, sehingga kita boleh ke dokter. Menyambung lagi tadi, selain tanda dehidrasi, kadang-kadang diare yang berkepanjangan lebih dari 1 minggu, atau BAB-nya kurang dari 1 minggu tapi ada darah, itu juga kita harus segera mencari pertolongan ke dokter. Kalau itu sudah jelas nggak bisa ditangani sendiri di rumah ya. Iya, betul. Karena lebih dari seminggu itu pasti kondisinya udah benar-benar lemes ya, Dok ya, anak itu ya. Jadi itu termasuk ini ya, tanda bahaya yang perlu diwaspadai pada anak yang diare, sehingga kita harus segera membawanya ke dokter. Nah, selain tadi, Dok, ada lagi nggak tanda gejala atau tanda bahaya yang harus diwaspadai orang tua sehingga perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan selain
diare seminggu sama ada darahnya tadi dok. Betul. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang harus juga kita bawa ke dokter itu kadang-kadang bila BAB cair itu ada demam berkepanjangan, itu juga kita harus lakukan karena biasanya kalau BAB cair yang hanya sementara atau ringan terkadang tidak disertai dengan demam. Oh iya. Seperti itu. Betul. Terus yang kedua kita juga harus lihat apakah tadi selain ada darah, muntah. Misalnya BAB cair yang disertai muntah, kita harus hati-hati. Karena kadang-kadang muntah itu membuat anak tidak mau minum sama sekali. Nah itu menjadi salah satu yang berbahaya. Begitu. Apalagi kalau muntahnya sampai dengan muntah berwarna hijau, kita harus mencari tahu apakah ada sesuatu nih. Begitu pada anak. Ya, itu tetap harus dibawa ke vaskes ya dok. Kemudian kita bisa lihat juga perutnya, kok kelihatannya anaknya kembung tapi kembungnya kenceng sekali perutnya, kayak tampak keras. Nah itu kita juga harus hati-hati begitu. Ya. Dan kadang juga anak itu sudah dalam kondisi yang sangat lemas sekali tadi ya dok ya, karena dehidrasi tadi ya. Soalnya kita kadang-kadang sebagai ibu tuh untuk mengambil keputusan anak untuk opnam atau tidak tuh bingung juga itu di rumah. Betul sekali. Jadi tadi adalah tanda-tanda yang perlu diwaspadai ya, ibu-ibu nih, bapak-bapak juga, tapi terutama ibu-ibu biasanya yang sering berinteraksi dan merawat anak. Kemudian pada anak yang ini dok sebentar, terkait risiko dehidrasi tadi sudah dokter sampaikan. Kemudian langkah awal apa yang perlu orang tua lakukan ketika anak sudah mulai memperlihatkan gejala diare tadi dok? Oke, bagus banget ini pertanyaannya. Ibu dan ayah, bunda dan ayah sekalian, kita itu sejak dulu diperkenalkan dengan manajemen yang namanya 5 lintas diare. Dan itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu ke dokter sebenarnya. Beberapa, ada juga yang harus tetap ke dokter. Menunggu ke dokter ya. Nah, yang pertama itu adalah oralit. Bila bapak dan ibu sudah pernah ke dokter, itu bisa berkonsultasi tentang bagaimana cara pemberian oralit pada anak. Jadi kalau misalnya anak-anak yang usianya kurang dari 1 tahun, itu tiap kali BAB cair bisa diberikan oralit sekitar 50-100 cc tiap BAB cair. Sedangkan anak yang lebih besar bisa 100-200 cc tiap BAB cair. Atau muntah itu juga bisa kita hitung, namun kalau muntah biasanya tidak bisa terlalu cepat mengonsumsi oralitnya. Oralit itu adalah cairan yang mengandung elektrolit, sehingga bisa mengganti cairan tubuh yang hilang. Yang kedua adalah zinc. Boleh kok bunda atau ayah sekalian membeli zinc terlebih dahulu bila memang anak didapatkan sudah memenuhi kriteria diare. Nah, untuk dosis zinc yang diberikan itu untuk anak usia kurang dari 6 bulan adalah 10 mg dan untuk di atas 6 bulan adalah 20 mg. Durasinya sekitar 10 hari, tapi perlu tetap dicatat nih. perlu 10 sampai 14 hari. Tapi tetap bila BAB cairnya sudah berlangsung lebih dari 7 hari, harus tetap mengonsultasikan ke dokter atau ada tanda bahaya lain. Kemudian yang ketiga, bila anak mengonsumsi ASI, tetap berikan ASI. Tidak boleh kita berikan cairan-cairan pengganti yang lain. Kecuali anaknya sudah lebih besar, dia sudah bisa mengonsumsi lebih dari ASI, silahkan. Kemudian yang keempat, tidak memberikan antibiotik secara sembarangan. Antibiotik itu hanya boleh diberikan bila terindikasi dan oleh dokter. Kemudian yang kelima, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sejak awal, seorang ayah dan ibu harus tahu tanda bahaya kapan membawa anak ke IGD atau ke dokter. 5 ya dok ya? 5 itu harus dicatat nih ya, ayah dan bunda ini. Jadi tadi dari 5 tadi ya, itu adalah untuk langkah awal yang harus dilakukan ketika anak sudah menunjukkan tanda diare tadi. Jadi ketika anak itu kebetulan sedang masih ASI eksklusif ya dok, oralit tetap boleh masuk ya dok ya? Boleh sekali. Ya, asal tidak memberikan cairan yang lain tadi ya. Betul. Nah ini juga oralit itu saya pernah dengar kalau dia bisa digantikan oleh minuman kemasan itu dok, yang merek tertentu yang beredar di pasaran itu apakah bisa dok? Baik, sebenarnya oralit itu sudah diciptakan cairannya itu sesuai dengan kebutuhan diare pada anak dan berdasarkan banyak penelitian. Sehingga sebenarnya oralit adalah cairan pengganti yang paling baik dan mendekati cairan tubuh yang hilang karena diare ataupun karena muntah. Sehingga kalau untuk cairan lain apakah boleh digantikan? Dia tidak menggantikan 100%, sehingga
kami dari tenaga kesehatan tidak merekomendasikan merek lain untuk sebagai cairan pengganti. Namun lain halnya biasanya bila anak-anak memang tidak mau mengkonsumsi Oralit, ibu dan ayah di rumah mau mencoba dengan memberikan makanan rumah tangga yang biasanya dikonsumsi, nah itu boleh, tapi tetap kita harus tahu kebutuhan cairan anak dan kita tidak bisa yakin bahwa itu bisa menggantikan elektrolit yang hanya bisa diganti dengan Oralit. Gitu. Jadi tetap Oralit itu adalah cairan yang paling baik untuk mengganti cairan tubuh yang hilang karena BAB cair ataupun muntah. Dan rasa Oralit itu kan sebenarnya agak aneh juga ya, antara garam dan gula dicampur ya. Jadi kadang-kadang itu anak-anak nggak mau gitu juga minum Oralit itu, makanya kemudian soalnya beredar itu informasi tersebut juga di masyarakat, Dok. Kalau minuman ini nih yang ada bisa dijual di toko-toko itu bisa menggantikan Oralit gitu, tapi ternyata tidak direkomendasikan. Dan kalau misalnya bingung atau gimana, sebaiknya berkonsultasi ke dokter, begitu. Jadi jangan sampai kita sembarangan memberikan minuman, malah anak menjadi gangguan elektrolit, begitu. Dan anak yang diare ini masih boleh mengkonsumsi makanan dan minuman rumah tangga seperti biasa, atau ada makanan yang dihindari, Dok? Sebenarnya secara umum boleh. Nah, namun memang ada beberapa makanan yang bisa memicu anak itu keluhan BAB cairnya bertambah. Salah satunya adalah makanan-makanan yang pedas, kemudian makanan-makanan yang kurang bersih. Kemudian juga ada sebagian anak yang kalau misalnya dia disebabkan karena alergi susu sapi, dia tidak boleh mengonsumsi yang mengandung susu sapi, seperti itu. Kalau buah-buahan, Dok, apakah masih boleh ya? Kalau buah-buahan sebenarnya kan buah-buah itu banyak mengandung serat. Jadi ketika kita memberikan kepada anak yang BAB cair, takutnya dia akan menyebabkan BAB-nya tidak bisa kembali ke bentuk yang semula dulu. Jadi kalau misalnya untuk kasus-kasus diare, saya sarankan untuk mengurangi terlebih dahulu makanan yang mengandung banyak serat. Iya, Dok. Biasanya kan apalagi pepaya itu ya, Dok, yang biasanya digunakan untuk melancarkan ini ya, buang air. Nah, itu sebaiknya dihindari dulu. Nah, kalau yang dianjurkan, Dok, tadi kan yang dihindari yang pedas, yang tidak higienis, asam juga perlu dihindari ya? Asam yang ya boleh, asam. kita ini juga, tapi biasanya kalau untuk asam sendiri kan relatif ya, Bu. Jadi kalau misalnya untuk asam sendiri boleh, kalau misalnya memang sensitif dengan asam, anaknya sering nyeri perut kayak gitu, boleh untuk dihindari dulu. Kalau yang dianjurkan, Dok, kalau misalnya makanan yang dianjurkan tetap adalah makanan yang bersih, dan yang kedua adalah biasanya kalau misalnya anak-anak yang suka makan nasi, sop, itu bisa mengganti cairan yang hilang juga. Maksudnya dalam arti kita bisa menghitung makanan yang berkuah ini sebagai salah satu tambahan cairan untuk kebutuhan anak. Seperti itu. Yang berkuah tadi ya, Dok. Betul. Kemudian apa betul, Dok, teh itu bisa juga memampatkan ini buang air besar? Kalau untuk anak sendiri tidak ada penelitian tentang itu. Tidak ada penelitian tentang itu yang menjelaskan, karena sebenarnya teh sendiri pada anak itu malah mengganggu banyak sekali fungsi penyerapan. Jadi sehingga pada kasus anak, saya tidak merekomendasikan untuk pemberian teh. Soalnya dulu ibu saya dikasih teh aja, soalnya itu biar nggak tambah ini ya, tapi sebenarnya banyak sekali taninnya itu, Dok, katanya bisa sebenarnya mengurangi buang air besar. Beberapa zat itu memang bisa, tapi untuk teh sendiri karena dia lebih banyak mengganggu penyerapan beberapa zat, salah satunya adalah zat besi dan sebagainya. Saya tidak terlalu merekomendasikan. Berarti dihindari aja juga ya teh ya. Kemudian apakah setiap anak yang terkena diare itu harus dikasih obat, Dok? Apa cukup tadi dengan memperbanyak asupan cairan, atau harus diberi obat, Dok? Ya, kalau misalnya ibu-ibu baru menemukan bahwa anaknya BAB cair satu kali, ya observasi dulu saja, tidak usah buru-buru memberikan obat. Obat yang saya maksud itu hanya sifatnya suplementasi seperti zinc, karena zinc memperbaiki reepitelisasi dari usus, sehingga diharapkan penyembuhan dari diarenya menjadi lebih cepat. Tapi tetap, kapan kita memberikan zinc? Bila sudah memenuhi kriteria diare. Jadi kalau baru satu kali BAB cair, nggak usah buru-buru dikasih obat. Dilihat dulu aja, coba diperbaiki pola makannya, seperti itu. Karena obat juga dijual bebas ya, Dok, di apotek ya, obat diare.
juga obat yang obat tradisional juga ada dok itu. Nah berarti kita juga harus lihat dulu ya, Betul. seberapa banyak frekuensinya dan apakah itu bisa langsung diberikan obat dengan membeli di apotek tanpa ke dokter dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk Oralit dan zinc, setahu saya bisa untuk diberikan. Namun Bapak Ibu tetap harus tahu dosis yang benar berapa. Sehingga kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak yakin dengan dosis atau tidak tahu kayak gitu, nah sebaiknya bisa juga berkonsultasi kepada dokter terkait dengan dosis pemberian dari zinc itu sendiri. Tadi zinc ya dok, dokter berkali-kali menyebut zinc itu suplemen yang bagus yang dikonsumsi pada saat diare. Kalau probiotik dok? Baik, kalau misalnya probiotik sendiri sebenarnya beberapa banyak sekali penelitian yang sekarang menjelaskan bahwa probiotik itu sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat untuk kasus diare. Namun dalam WHO sendiri belum merekomendasikan pemberian probiotik dan tidak harus kita memberikan probiotik pada anak. Di samping karena harganya cukup mahal, yang kedua dari WHO belum merekomendasikan, sehingga sampai saat ini untuk suplementasi yang utama untuk kita berikan pada kasus dengan diare cair akut atau BAB cair akut itu adalah pemberian zinc seperti itu. Dan cairan tadi. Betul, Oralit, dan pemberian cairan pengganti seperti Oralit. Oke. Probiotik itu contoh yang beredar di pasaran itu seperti yogurt, seperti itu ya dok? Ya, apalagi yang seperti itu kalau misalnya dijual bebas saya tidak menyarankan. Kalau beberapa probiotik yang dijual dengan resep dokter itu tergantung dari indikasinya, seperti itu, sehingga bisa diberikan bila dokter mengindikasikan pemberian probiotik. Oke. Nah ini dok sekarang cara yang paling efektif atau apa saja yang perlu ditempuh untuk mencegah diare dok? Oh iya, baik. Kalau untuk mencegah diare, salah satu yang penting itu adalah pertama menjaga kebersihan ya, karena di mana-mana kebersihan itu menjadi sumber mencegah penyakit yang paling baik. Kemudian yang kedua itu adalah vaksin. Jadi pada anak kita juga punya vaksin yang kita bisa berikan pada anak usia 2, 3, 4 bulan. Itu nanti vaksinnya adalah vaksin untuk rotavirus. Jadi diare pada anak paling sering, terutama pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun itu adalah rotavirus. Dan saat ini pemerintah sudah melakukan rekomendasi untuk pemberian vaksin tersebut untuk usia 2, 3, dan 4 bulan. Iya dok. Tapi apakah itu sudah termasuk vaksin wajib yang dicanangkan pemerintah? Ya, sudah termasuk sudah ya termasuk. dok? Berarti kalau kayak gitu biasanya sudah free ya dok ya? Betul, Sudah jadi program puskesmas, program yang dilakukan di posyandu begitu ya? Dan bukan terus 100% mencegah diare, tapi dia mencegah supaya diare tidak menjadi berat. Itu sangat penting sekali, karena tetap yang namanya diare bisa bersumber dari segala sesuatu yang sifatnya dari yang tidak bersih atau lingkungan yang kurang bersih seperti itu. Jadi cara pencegahannya selain tadi dengan vaksin juga kita harus menjaga kebersihan ini ya, badan, juga kebersihan lingkungan ya. Betul. Tentunya dokter. Apa selama ini ada kasus dok yang diare parah dan sampai menyebabkan kematian itu, apakah ada dok? Iya, tetap ada. Jadi beberapa kasus, kebanyakan atau sebagian besar penyebab kematian pada anak dengan diare adalah dehidrasi yang tidak dikenali sejak dini, sehingga anak jatuh pada kondisi kehilangan cairan yang cukup berat, dan ketika itu terlambat untuk diberikan penanganan, maka paling sering menyebabkan kematian pada anak dengan diare. Ya, ternyata itu ya dok ya, walaupun kelihatannya penyakitnya itu sepele gitu ya dok ya, tapi kalau itu dibiarkan dan kita tidak mengenali bisa berakibat fatal juga ya itu. Nah, kemudian ternyata di masyarakat itu ada anggapan kalau anak diare itu tidak boleh minum terlalu banyak, itu berarti salah ya dok? Salah. Jadi karena ketika anak sedang diare itu pasti ada cairan yang sedang keluar lebih dari biasanya, sehingga tetap kita harus memberikan cairan pengganti dan minimal cairan kebutuhan sehari-hari anak harus sudah terpenuhi. Oke. Ini dokter yang terakhir, apakah ada pesan untuk ayah bunda di rumah ini supaya tidak panik dalam menangani diare di rumah ini dok? Ya. Oke, nah jadi ayah dan bunda
ketika kita menghadapi kasus anak dengan BAB cair, kita harus tahu dulu berapa kali konsistensi feses atau konsistensi dari BAB anak biasanya itu bagaimana. Nah, ketika memang dia tampak cenderung lebih cair dari biasanya, frekuensinya lebih dari 3 kali sehari, maka Bapak dan Ibu harus sudah mulai berhati-hati. Bagaimana cara supaya anak tidak jatuh pada dehidrasi adalah memberikan cairan yang cukup. Jadi jangan biarkan anak minumnya tidak ditelateni, itu tidak boleh. Dan yang kedua, pantau pipisnya. Bila tidak yakin dengan bentuk mata anak atau tanda dehidrasi pada anak, perhatikan pipisnya. Bila pipisnya tetap banyak dan sering, artinya cairannya cukup. Dan sekali lagi, harus tahu kapan harus ke dokter, yaitu tanda dehidrasi. Yang kedua, bila ada darah pada BAB-nya. Dan yang ketiga, bila BAB-nya berkepanjangan, BAB cairnya berkepanjangan sampai dengan lebih dari seminggu. Nah, itu ayah bunda ya, hal-hal yang harus diperhatikan supaya kita nggak panik ya ketika anak-anak mengalami diare di rumah. Dan kita juga harus tahu saat yang pas untuk membawa anak kita ke dokter ya dok ya. Dan untuk ayah bunda terutama yang tinggal di sekitar Tawangmangu ya dok ya, bahwa sekarang klinik utama Hortusmed sudah ada layanan baru yaitu Poli Anak dengan Dokter Sondang Siagian spesialis anak. Jangan ragu ya untuk membawa anak kita berkonsultasi apabila ada masalah kesehatan di rumah dan langsung ketemu dengan dokter Sondang di sini ya dok ya. Oke, baik, terima kasih banyak dokter Sondang atas kehadirannya hari ini ya. Lain kali kita akan membahas topik-topik seputar kesehatan anak lainnya. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat Sarjito. Mudah-mudahan bincang sehat kita kali ini bisa memberikan gambaran, memberikan informasi yang bermanfaat untuk penanganan diare pada anak di rumah. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode Bincang Sehat berikutnya. Salam sehat dari Tawangmangu, dok. Oke, salam sehat juga dari Tawangmangu.